Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himatul Aliyah Harisma. Saya sebagai pemateri pertama akan membawakan materi tentang pengertian perkembangan anak dan periodisasi perkembangan anak. Yang pertama yaitu pengertian perkembangan anak. Nah, istilah perkembangan dalam dunia psikologi itu mempunyai konsep yang cukup kompleks. Nah, perkembangan itu dibagi menjadi beberapa konsep, yaitu yang pertama pertumbuhan, yang kedua kematangan, dan yang ketiga perubahan. Nah, sebelum membahas tentang perkembangan, terlebih dahulu kita harus membahas tentang pertumbuhan, kematangan, dan perubahan. Yang pertama yaitu pertumbuhan. Nah, istilah pertumbuhan itu bisa diartikan sebagai perubahan dalam aspek jasmania, seperti berubahnya struktur tulang, bertumbuhnya tinggi dan berat badan, sempurnanya jaringan syaraf, dan sejenisnya. Nah, di sini pertumbuhan itu bersifat kuantitatif dan tidak dapat kembali seperti semula. Nah, yang kedua yaitu tentang kematangan. Kematangan merupakan suatu potensi yang dibawa individu sejak lahir, timbul dan bersatu dengan pembawaannya, serta turut mengatur pola perkembangan tingkah laku individu. Nah, meskipun demikian, kematangan itu tidak dapat dikategorikan sebagai faktor keturunan atau pembawaan, melainkan kematangan ini merupakan suatu sifat tersendiri yang umum dimiliki oleh setiap individu dalam bentuk dan masa tertentu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada perubahan. Perubahan adalah disebabkan oleh adanya proses pertumbuhan material yang memungkinkan adanya fungsi. Di samping itu, perubahan disebabkan pula karena perubahan tingkah laku hasil belajar pada anak. Setelah membahas pengertian satu-satu dari pertumbuhan, kematangan, dan perubahan, maka apa itu perkembangan? Perkembangan adalah suatu urutan-urutan perubahan yang bertahap dalam suatu pola yang teratur dan saling berhubungan. Nah, perkembangan anak usia sekolah dasar disebut juga perkembangan masa pertengahan dan akhir anak yang merupakan kelanjutan dari masa awal kanak. Nah, permulaan masa pertengahan dan akhir anak ini ditandai dengan terjadinya perkembangan secara motorik, kognitif, dan psikososial anak. Yang selanjutnya yaitu periodisasi perkembangan anak. Apa itu periodisasi? Periodisasi dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai lingkaran waktu, sedangkan perkembangan merupakan pola perubahan yang dimulai dari masa pembuahan sampai sepanjang masa hidupnya. Dapat disimpulkan bahwa periodisasi perkembangan anak adalah perkembangan yang dimulai dari masa pranata awal sampai dewasa akhir. Kemudian, periodisasi perkembangan anak itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, periodisasi berdasarkan perubahan biologis. Yang kedua, periodisasi perkembangan perubahan berdasarkan psikologis. Dan yang ketiga yaitu periodisasi berdasarkan didaktis. Yang pertama yaitu periodisasi berdasarkan perubahan biologis. Yang dimaksud dengan periodisasi biologis yaitu periodisasi berdasarkan kondisi proses pertumbuhan yang terjadi pada seorang anak. Nah, periodisasi biologis dibagi menjadi beberapa periode tertentu berdasarkan gejala berubahnya struktur pertumbuhan manusia. Pertumbuhan manusia itu dijelaskan menurut Aristoteles, perkembangan anak dalam perubahan biologis itu dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, umur 0 sampai 7 tahun. Nah, disebut fase anak kecil atau masa bermain. Fase ini diakhiri dengan pergantian gigi. Terus yang kedua yaitu umur 7 sampai 14 tahun, disebut fase anak sekolah atau masa belajar yang dimulai dengan tumbuhnya gigi. Kemudian periodisasi perkembangan baru dan diakhiri ketika kelenjar kelamin mulai berfungsi.
Kemudian yang ketiga, yaitu umur 14 sampai 21 tahun, disebut fase remaja atau masa pubertas, yakni masa peralihan antara kanak-kanak menuju dewasa. Nah, periode ini dimulai sejak berfungsinya kelenjar kelamin sampai seorang anak memasuki usia dewasa. Kemudian yang kedua, yaitu periodisasi berdasarkan perkembangan psikologis. Nah, tokoh yang menggunakan periodisasi ini adalah Oswald Crouch. Gejala psikologis yang digunakan sebagai dasar adalah masa-masa keguncangan psikis. Crouch menyusun periodisasi perkembangan psikologis menjadi 3 periode. Yang pertama, umur 0 sampai 3 tahun, disebut masa Crouch atau masa keguncangan pertama atau masa kanak-kanak awal. Yang kedua, yaitu umur 3 sampai 13 tahun, disebut masa Crouch kedua, yaitu masa keserasian anak untuk memasuki sekolah. Yang ketiga, yaitu umur 13 sampai akhir remaja, disebut masa Crouch ketiga atau masa kematangan seseorang. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Ali. Nah, yang ketiga ada periodisasi berdasarkan didaktis atau pedagogik. Nah, yang menjadi dasar kualifikasi atau dasar dari perkembangan pedagogik atau didaktis sendiri yaitu adalah materi dan bagaimana cara kita mengajarkan materi tersebut kepada anak. Nah, pencetus dari periode perkembangan berdasarkan didaktis atau pedagogik sendiri ini adalah John Amos Comenius. Nah, untuk periodisasi singkat yang dibuat oleh Comenius itu ada 5 poin ya, yang saya tahu. Yang pertama ada masa sekolah ibu, itu terjadi 6 tahun pertama, yaitu dari umur 0 sampai 6 tahun. Nah, yang kedua yaitu masa sekolah bahasa ibu. Nah, ini terjadi 6 tahun kedua, yaitu dari umur 6 sampai 12 tahun. Nah, ini biasanya masa-masa anak-anak SD. Nah, yang ketiga ada masa sekolah bahasa Latin. Nah, masa ini itu berlangsung dari umur 12 sampai 18 tahun atau 6 tahun ketiga. Nah, yang keempat ada masa sekolah tinggi. Nah, masa sekolah tinggi itu berlangsung dari umur 18 sampai 24 tahun. Nah, ini biasanya 6 tahun keempat. Nah, yang kelima ada tahap pematangan individu atau pribadi seseorang. Nah, ini biasanya ya terjadi dalam rentang umur lebih dari 24 tahun. Nah, yang keempat ada periodisasi berdasarkan perkembangan sosial. Kita ketahui bahwa perkembangan sosial itu sangatlah penting dalam membentuk dan menentukan hubungan sosial anak di masa yang akan datang. Nah, dasar-dasar sosial sendiri juga penting bagi anak. Kenapa? Karena dasar-dasar ini akan melekat pada anak sampai dewasa nanti. Seperti yang disebutkan di atas bahwa dasar ini akan mempengaruhi hubungan, pola, tingkah laku anak pada masyarakat nantinya. Nah, untuk periode sosial sendiri itu meliputi cara pandang, kepercayaan akan diri sendiri, keberanian menghadapi orang lain, dan lain-lain. Nah, dengan memperhatikan periodisasi yang dikemukakan beberapa ahli di atas berdasarkan periodisasi biologis, psikologis, didaktis atau pedagogis, dan periode sosial, maka dapat dibuat urut-urutan periode sebagai berikut, yaitu yang pertama masa intrauterin atau masa dalam kandungan, yang kedua masa bayi, yang ketiga masa anak kecil, yang keempat masa anak sekolah, dan kelima masa anak remaja. Kemudian untuk poin berikutnya yaitu karakteristik perkembangan anak. Kita ketahui bahwa karakteristik itu merupakan sebuah watak tertentu yang dimiliki oleh setiap orang. Nah,
karakteristik pada dasarnya merupakan penggambaran kondisi peserta didik seperti kelas, usia, dan gender. Karakter yang dimiliki oleh peserta didik ini mempengaruhi tujuan belajar yang akan dicapai nanti. Nah, untuk masa sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah itu sudah bisa disebut sebagai masa intelektual. Kenapa? Karena pada usia ini itu siswa atau individu itu sudah dianggap matang untuk mengikuti atau masuk ke sekolah. Masa-masa sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah itu dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kelas awal atau kelas rendah dan kelas tinggi. Nah, fokus pembahasan saya kali ini yaitu berada pada kelas awal, yaitu rentangnya dari kelas 1 sampai kelas 3 untuk rentang umur 6 atau 7 tahun sampai umur 9 atau 10 tahun. Masa-masa SD atau MI bisa dibagi menjadi dua kategori, yaitu kelas rendah dan kelas tinggi. Karakteristiknya sendiri untuk kelas rendah dan kelas tinggi sangatlah berbeda. Namun fokus pembahasan saya kali ini yaitu untuk karakteristik siswa kelas rendah atau kelas awal. Kita ketahui bahwa kelas awal sendiri itu dari kelas 1 sampai kelas 3 untuk rentang umur dari umur 6 tahun atau 7 sampai umur 9 sampai 10 tahun. Nah, ciri-ciri anak pada kelas awal atau kelas rendah ini yaitu yang pertama adanya korelasi positif yang tinggi antara keadaan jasmani dengan prestasi siswa. Yang kedua, sikap tunduk kepada peraturan-peraturan permainan tradisional. Yang ketiga, adanya kecenderungan memuji diri sendiri. Yang keempat, membandingkan dirinya dengan anak yang lain. 5. Apabila tidak dapat menyelesaikan suatu soal, maka soal tersebut dianggap tidak penting. Yang keenam, ingin tahu, ingin belajar, dan realistis itu sangatlah tinggi. Yang ketujuh, pada masa ini, anak mengendaki nilai atau angka raport yang tinggi tanpa memperhatikan memangkah pantas dirinya untuk mendapat nilai tersebut. Setiap fase atau perkembangan pada anak itu pastilah menunjukkan karakteristik yang berbeda, khususnya untuk anak usia SD MI pastilah juga mempunyai karakteristiknya mereka sendiri. Nah, untuk karakteristik anak pada usia SD MI itu yang pertama adalah mereka itu suka bermain. Jadi hal ini menuntut guru itu untuk membuat pendidikan yang lebih-lebih bernuansa permainan dan mengembangkan model pembelajaran yang serius tetapi juga santai. Untuk karakteristik yang kedua yaitu adalah siswa SD kelas awal itu kan biasanya suka bergerak. Nah, hal ini kadangkala membuat guru-guru itu kewalahan. Nah, untuk menanggulangi hal ini, kita harus memanfaatkan karakteristik siswa yang suka bergerak ini dengan membuat model-model pembelajaran yang memungkinkan anak berpindah-pindah tempat. Yang ketiga adalah karakteristik siswa kelas awal itu suka berkelompok. Nah, berkelompok ini juga ada bagusnya karena melatih sosialisasi siswa. Nah, sosialisasi yang dimaksud itu seperti belajar memenuhi aturan-aturan kelompok, belajar setia kawan, belajar untuk tidak bergantung pada orang tua yang ada di sekelilingnya, dan belajar bersaing secara sehat dengan sesamanya. Nah, aplikasi inilah yang membuat guru untuk membuat model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa yaitu suka berkelompok dengan membuat beberapa kelompok-kelompok kecil di kelas yang berisi 3-4 orang anak.
Yang keempat adalah karakteristik siswa SD kelas awal, yaitu senang merasakan atau melakukan secara langsung. Nah, pada masa ini anak belajar untuk membentuk konsep-konsep tentang angka, ruang, waktu, fungsi badan, peran, jenis kelamin, dan moral. Nah, pembelajaran di SD ini sangatlah cepat dimengerti oleh siswa apabila siswa itu dilibatkan secara langsung dalam praktik apa yang diajarkan oleh guru untuk siswa tersebut. Dengan demikian, guru hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Sebagai contoh, anak akan lebih memahami tentang arah mata angin dengan cara membawa anak langsung keluar kelas, kemudian menunjuk kemana arah mata angin itu, seperti arah barat, arah timur, arah utara, dan lain-lain.